Ya, selamat malam pemirsa Karangsaru TV dimanapun Anda berada. Selamat malam juga untuk Bapak dan Ibu dari berbagai wilayah di Indonesia yang telah bergabung bersama kami melalui Zoom untuk berpartisipasi di dalam acara malam hari ini. Puji Tuhan, untuk peserta Zoom kita selain dari Kota Semarang, ada yang dari Jogja, Temanggung, Purwokerto, Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Sukabumi, Surabaya, Gresik, Malang, Trenggalek, Pasuruan. Wow, ini ada juga yang dari luar pulau, dari Sumatera Utara, dari Medan, Dairi, dan Rantau Rapat, dari Jambi, dari Banjarbaru di Kalimantan Selatan, kemudian Berau di Kalimantan Timur, ada Banjarmasin, Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara, dan kota-kota lainnya. Aduh, senang sekali Ibu Bapak dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Salam sejahtera bagi Anda semua. Ya, jumpa lagi dengan saya, Betty Octavia Andriani di dalam acara webinar parenting ini. Pemirsa Karangsaru TV telah hadir di tengah-tengah kita di studio Karangsaru TV. Narasumber kita malam hari ini, Ibu Ellen Christy. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Apa ya, kabar amin. Bu Betty? Itu yang diharapkan ya, kita semua baik dan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Senang sekali Ibu dapat hadir di tengah-tengah kami untuk berbagi ilmu dan pengetahuan ya tentang pola mengasuh dan mendidik anak bagi seluruh pemirsa Karangsaru TV, baik melalui YouTube ataupun melalui Zoom. Ibu Ellen, setahu saya Ibu di Karangsaru ini untuk yang kedua kalinya ya. Pada tanggal 6 Maret 2020 yang lalu Ibu juga memimpin salah satu acara di dalam Basar Sukacita, yaitu salah satu rangkaian acara di dalam ulang tahun gereja kami yang ke-85. Nah, sedikit saja Ibu Ellen, bagaimana kesan Ibu dengan GKI Karangsaru? Sangat terkesan sekali karena orang tua di GKI Karangsaru semangat-semangat untuk belajar. Oke ya. Ya setidaknya sudah ada modal modal dari orang tua untuk mau terus memberikan yang terbaik ya untuk anak-anak yang Tuhan boleh percayakan. Ya, sekilas informasi mengenai Ibu Ellen Christy untuk kita ketahui bersama. Beliau adalah pendiri komunitas Charlotte Mason Indonesia dan praktisi pendidikan berbasis keluarga homeschooling. Beliau juga telah menulis beberapa buku. 2 di antaranya berjudul Warna-Warni Homeschooling tentang ragam praktik dan tips homeschooling pada tahun 2009 dan Cinta yang Berpikir tentang filosofi dan metode pendidikan Charlotte Mason itu 2012. Nah Ibu, menurut rencana webinar parenting ini akan dilaksanakan 3 kali yang dipimpin oleh Ibu Ellen. Pertama hari ini, yang kedua nanti Kamis tanggal 19 November, dan yang ketiga Kamis 26 November. Jadi pastikan para pemirsa Karangsaru TV dapat mengikuti ketiga-tiganya. Baik, tidak usah berpanjang lebar lagi, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ellen Christy untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan bagi kita semua, yaitu mengapa orang tua mudah marah. Terima kasih Bu Betty. Selamat malam buat semua pemirsa yang ada di rumah. Hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi tentang emosi. Ini satu bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan manusia dan akan bisa menjadi berkat, tetapi juga bisa menjadi masalah ketika tidak bisa dikendalikan, terutama ketika kita bicara tentang parenting atau pengasuhan anak-anak. Sangat penting bagi orang tua untuk bisa memahami dirinya sendiri, mengapa kita sebagai orang tua acap kali merasa emosi kepada anak kita. Seperti tadi sudah diobrolkan oleh ibu-ibu yang sebelumnya. Ini apakah sudah bisa ditayangkan slide-nya? Saya meminta tolong kepada para pemirsa semua, saya sudah menyiapkan suatu survei sederhana buat pemirsa isi. Di slide berikutnya ada link bit.ly/emosimu. Bisa di slide berikutnya.
minta tolong kalau yang membawa gawai bisa diisi sebentar supaya saya bisa saya bisa mendapat gambaran tentang para peserta sekalian. Isinya hanya 4 pertanyaan sederhana saja. Jadi minta tolong diisi sebentar kalau teman-teman sedang membawa gawai sambil kemudian menyimak ya. Jadi di situ yang saya tanyakan pertama adalah Anda merasa seberapa mampu mengelola emosi gitu. Misalnya kalau Bu Betty merasa seberapa mampu mengelola emosi. Wow. Itu jawabannya ada 4. Yang pertama sangat mampu, yang kedua lumayan mampu, yang ketiga kurang mampu, yang keempat sangat tidak mampu. Ya, saya pilih yang ketiga aja, Ibu. Lumayan mampu. Lumayan mampu ya. Baik. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah seberapa cepat kita bisa mengenali emosi yang muncul. Jadi ketika emosi itu muncul, kita bisa mengenalinya dalam waktu berapa lama sejak emosi itu muncul. Jawaban yang pertama adalah apakah kurang dari 1 detik, dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, atau besoknya baru sadar bahwa kita sudah mengalami emosi. Saya, Ibu. Kalau Bu Betty dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik ya. Sadar. Baik, dalam hitungan detik. Kemudian yang ketiga, ketika emosi itu muncul, apakah kita mampu menyebutkan nama emosinya? Jadi emosi itu kan beragam sekali ya. Ada marah, ada kecewa, ada sedih, ada iri, ada jengkel, dan seterusnya. Ketika emosi itu muncul, bisakah kita menyebutkan namanya? Kalau Bu Betty gimana? Dalam hitungan ya. Dalam hitungan detik tadi kan ya. Oh, sadar emosinya bisa. muncul. Jadi maksudnya ketika saya kecewa begitu kan saya katakan oh ya saya kecewa. Okay. Oh ini marah begitu ya. Atau ini saya tidak suka misalnya seperti itu. Iya. Ya. Nah, itu berarti Ibu Betty termasuk yang cukup bagus pengendalian emosinya ya. Malah bagus ya Bu ya. Artinya langkah pertama untuk mengendalikan emosi justru menyadari dan bisa menamai. Ya. Dan itu satu keterampilan tersendiri buat seseorang. Dan kalau kita menjadi orang tua itu akan sangat berguna ketika kita bisa segera menyadari bahwa emosi muncul dan bisa menamai emosi apa yang saya rasakan. Karena ada banyak orang tua yang tidak memiliki keterampilan ini. Seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, ada orang tua yang seorang ibu ya, mengajari anaknya belajar daring. Oh ya. Di Banten, seingat saya. Belum lama ini, seorang ibu karena anaknya diajari belajar daring, nggak bisa-bisa, akhirnya marah, akhirnya gelap mata, lalu anaknya dipukuli, dan akhirnya anaknya meninggal. Ya. Dan itu bukan yang pertama kali terjadi ya. Saya sebetulnya menyiapkan ada satu video berita, tetapi saya tidak tahu waktunya cukup atau tidak. Masih bisa Ibu. Oke. Ya, biar pemirsa juga ada berita panjangnya hanya 2 menit kok. Kalau bisa diputarkan di slide yang berikutnya, apakah bisa diputarkan? Polisi menetapkan ibu kandung Jessica sebagai tersangka kasus kematian Jessica Mananohas di Sangihe, Sulawesi Utara. Ibu kandung Jessica ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memiliki 8 bukti adanya tindak penganiayaan yang mengakibatkan Jessica kehilangan nyawa. Dari hasil penyelidikan polisi, motif pelaku menganiaya korban karena emosi sesaat. Pelaku telah menjalani penahanan dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sudah jadi tersangka dan kita tahan di Polres Sangihe. Memang awal kejadian kan dilakukan pemeriksaan pada saat setelah kejadian tersangka sempat diperiksa 2 hari di kantor. Kemudian penetapan tersangkanya
sudah dilakukan juga saat itu, tetapi dilakukan penangguhan dengan pertimbangan bahwa tersangka ini masih dibutuhkan oleh anaknya yang lain untuk dilakukan dirawat atau menjaga keluarganya gitu. Sementara itu tersangka pembunuhan Jessica Mananohas yang juga merupakan ibu kandung Jessica mengaku menyesal telah membunuh anak kandungnya dan siap menjalani hukuman. Nah, di sini nanti ada ini ibunya. Di situ kita berusaha dan kita sudah kirim kesalahan dan kita itu pun kita berusaha kita tolong kita anak bukan dia Ya, biasa penyesalan. Ibu masih dapat ingat waktu itu Jessica berteriak bagaimana? Mama tolong minta mama. Bagian akhir nanti bilang saya digantung aja nggak apa-apa. Berapa kali Dan memang benar, bukan hanya ini ya, salah satu peristiwa. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali peristiwa di mana kita tidak mampu mengendalikan emosi. Ya. Oke, kita bisa ke slide berikutnya. Jadi kita perlu memahami apa ya yang terjadi dalam diri seorang ibu yang katanya kasih ibu itu kan sepanjang jalan ya, kasih anak sepanjang badan, kasih ibu sepanjang jalan, tetapi ternyata seorang ibu pun bisa gelap mata dan akhirnya melakukan kekerasan kepada anak, walaupun kemudian dia sesali, tapi dia melakukan kekerasan dan orang tentu saja bingung kok bisa seorang ibu mengalami hal yang seperti itu. Ya. Nah, saya harap juga para orang tua dimanapun berada bisa sama-sama belajar hari ini supaya bisa mengenali mengapa kita orang baik-baik pada saat kita sedang waras, gitu kan. Iya. Tetapi kita bisa menjadi tidak baik-baik ketika kita dikuasai oleh emosi. Nah, ini kita perlu memahami apa latar belakang peristiwa seperti Jessica Mananohas atau seperti anak yang meninggal karena diajari daring nggak bisa-bisa sehingga ibunya marah. Jadi kalau kita pahami otak manusia itu ada teori namanya triune brain. Otak kita terdiri dari 3 bagian. Bapak Ibu bisa pakai tangan, kemudian taruh ibu jari ke tengah dan kemudian tutup dengan 4 jari, maka ini adalah gambaran dari struktur otak manusia. Jadi kalau kita tunjuk ke bagian pergelangan tangan, maka ini kita ibaratkan batang otak dan cerebellum ya, batang otak dan cerebellum. Dan ini yang biasanya para neurolog yang memakai triune brain theory ini mengatakan ini namanya otak reptil. Otak reptil ini berarti fungsinya seperti reptil. Dia tidak kenal anak, nggak kenal kakak, adik ya. Kalau mengganggu kepentingannya maka akan dihantam. Ya, jadi ini adalah otak yang sudah langsung bekerja sejak masih dalam kandungan. Gunanya untuk bertahan hidup, mempertahankan diri, mempertahankan kepentingan. Jadi kalau kepentingannya diancam maka ini otak reptil ini akan bertugas untuk melindungi diri sendiri. Jadi itu bisa dengan menyerang. Kalau misalnya dirasa ini akan mengganggu kepentingan saya, maka dia bisa menyerang. Tapi kalau dirasa musuhnya terlalu besar, menyeramkan, maka dia akan takut, dia lari. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ibu yang tadi marah, maka kita lihat itu ada aspek kerja otak reptil di situ. Dia merasa ada sesuatu yang terancam dari kepentingannya, misalnya dia merasa kalau ini saya nggak menemukan pisau ini maka saya nggak bisa jualan pisang goreng gitu, saya nggak akan bisa dapat uang. Nah itu akan membuat dia kemudian keluar agresinya, menyerang ya. Kemudian ini akan bekerja sama dengan otak yang di tengah, ini otak limbik atau otak mamalia, ini pusat pengaturan emosi. Dan di sini bekerja sama dengan otak reptil, maka nanti dia akan menghasilkan amarah itu ya. Dan terakhir ada otak neokorteks yang akan
berkembang paling akhir. Kalau mamalia ini dia menjadi matang beberapa bulan sejak dilahirkan, maka otak neokorteks ini berkembang paling lama, paling butuh waktu. Diperkirakan sekitar baru matang itu umur 25 tahun. Oleh karena itu, kalau kita lihat anak-anak belum mampu berpikir rasional, itu sebetulnya bukan sesuatu yang aneh. Ya, wajar ya. Karena otak neokorteksnya ya belum berkembang matang gitu. Nah, padahal yang bisa mengendalikan otak reptil dan otak limbik adalah otak rasional gitu. Nah, artinya ketika orang sejak kecil itu dia tidak dilatih untuk mengendalikan otak reptil dan otak limbiknya, jadi otak rasionalnya tidak difungsikan secara optimal, maka kita akan lihat orang-orang yang kesulitan mengendalikan emosi. Slide berikutnya. Jadi di otak limbik itu ada amigdala. Amigdala ini fungsinya untuk menafsirkan situasi apapun yang ada di sekeliling dan memberikan muatan emosi kepada peristiwa yang terjadi. Jadi kita kan selalu indera kita akan menyerap baik itu penglihatan, bau, rasa, sentuhan. Jadi kalau kita merasa bahwa apa yang kita alami oleh indera kita ini sesuatu yang tidak kita sukai, jadi amigdala, slide berikutnya. Jadi amigdala ini akan mengirimkan pesan. Jadi otak itu punya dua jalur, dia ada jalur pendek, ada jalur panjang. Jadi setiap kali kita mendapatkan suatu pengalaman, maka otak akan langsung memproses dengan dua jalur. Kalau misalnya itu dianggap berbahaya buat kita, maka dia akan langsung kirim pesan ke otak reptil untuk mengeluarkan respon melawan atau lari gitu. Sementara pada waktu yang bersamaan dia akan mengirim pesan ke prefrontal cortex ya, ke otak rasional untuk memproses juga ini artinya apa. Jadi antara rasional dengan emosional itu dua jalur otak yang berbeda. Persoalannya adalah jalur ke otak emosional ini lebih cepat dibandingkan jalur ke otak rasional. Itu yang menyebabkan seseorang seperti tadi kita lihat kasus Jessica, ibunya sudah melakukan tindakan dulu, baru kemudian si ibu itu merasa menyesal. Jadi ketika dia otak emosionalnya bekerja, dia langsung melakukan tindakan, entah itu memukul, entah itu menyiramkan minyak, dan kemudian membakar. Itu langsung dikerjakan, sementara otak rasionalnya datang terlambat. Jadi ketika otak rasionalnya sadar, tindakannya sudah terlanjur dilakukan. Nah, itulah yang membuat kita seringkali menyesali apa yang kita lakukan ketika kita sedang emosi. Karena pesan emosional itu masuk lebih cepat, dikerjakan lebih cepat dibandingkan dengan otak rasional, khususnya apabila kita pada proses pengasuhan kita di masa lalu, kita tidak dilatih untuk terbiasa cepat mengenali emosi apa yang muncul dan mengendalikannya secara rasional. Slide berikutnya. Jadi ini yang perlu kita pahami ketika seseorang mengalami emosi, bukan hanya pesan emosional itu datang lebih cepat, bekerja lebih cepat, tetapi juga emosi yang sangat tinggi itu akan membuat otak rasional itu terhambat untuk bekerja. Jadi seperti diblok, tidak bisa bekerja karena memang sebetulnya emosi itu dirancang ada di diri kita sebagai manusia untuk bertahan hidup, untuk cepat merespon apa yang ada di sekeliling kita, untuk bergerak begitu. Misalnya kita sedang menghadapi ular atau menghadapi harimau, maka kalau kita terlalu banyak mikir,
nanti keburu dicaplok duluan sama harimaunya. Jadi memang emosi itu dirancang untuk bisa mempertahankan diri kita. Nah, tetapi ini akan jadi masalah ketika kita hidup di dunia modern, harimaunya sudah nggak ada, ularnya sudah nggak ada, sekarang yang kita hadapi adalah anak. Dan kemudian ketika anak itu melakukan tindakan yang kita anggap mengancam kepentingan kita, maka otak emosional langsung bekerja dengan cepat, dan anak itu jadi bukan terlihat seperti anak lagi, tapi terlihat seperti ancaman, terlihat seperti musuh yang harus dikalahkan. Nah, makanya kemudian muncullah tindakan-tindakan yang dilakukan secara emosional dengan mengeblok otak rasional. Baru kemudian ketika otak emosionalnya reda, otak rasionalnya bekerja, baru sadar apa yang tadi barusan saya lakukan. Itu yang menyebabkan kita kemudian akan merasa sedih, menyesal terhadap apa yang kita sudah lakukan. Nah, berikutnya, otak emosional ini ketika kita sedang dikuasai oleh emosi, maka yang akan muncul dalam diri kita adalah bahasa-bahasa fisik. Jadi otak emosional itu tidak bekerja dengan cara bedanya otak emosional dan rasional adalah otak emosional bahasanya fisik, kalau otak rasional itu pakai bahasa gitu ya, kata-kata. Nah, maka kemudian kita akan lihat ketika seseorang emosi itu langsung mukanya pasti langsung kelihatan. Jadi alisnya langsung naik, kemudian matanya menyipit, kemudian kalau binatang itu langsung menunjukkan gigi ya. Nah, kalau kita langsung teriak ya, buka mulut teriak, melotot. Nah, itu berarti kita sudah masuk ke dalam kendali emosi, bahasa kita menjadi bahasa fisik. Untuk orang-orang tertentu yang dari kecil tidak terbiasa mengendalikan emosinya, maka yang bukan hanya mukanya yang berubah, tapi juga tangannya maju, kakinya maju, ya, dan kemudian dia ambil apa dilempar, ada barang apa dibanting. Nah, itu berarti dia sudah dalam kendali emosi. Ini bahasa emosi adalah bahasa fisik. Selanjutnya, nah, apa yang menyebabkan orang sulit mengendalikan emosi ketika emosinya kadarnya tinggi? Kalau kadarnya masih rendah, orang masih bisa mengendalikan emosinya, tapi begitu kadarnya sudah tinggi, maka akan berat untuk mengendalikan emosinya, karena kalau kita pahami struktur otak dan dalam konfigurasi tubuh manusia, otak itu kecil tetapi dia makan energi besar. Jadi otak yang hanya beratnya 2% dari total tubuh manusia, dia menyerap 20% energi yang ada di dalam diri manusia. Kemudian otak rasional yang di prefrontal cortex itu, dia hanya 4-5% dari keseluruhan otak, tapi dia menyedot 25% energi yang ada di dalam yang dipakai oleh otak. Oke, nah berikutnya, slide berikutnya, maka akan sulit sekali kalau Anda dalam kondisi yang kekurangan energi, Anda akan kesulitan untuk mengendalikan emosi. Jadi misalnya Anda kurang tidur, Anda kurang makan, ya, dalam kondisi lapar itu pasti lebih cepat emosi. Dalam kondisi ngantuk, capek, habis begadang, lembur berhari-hari, terus anak berulah, wah itu sudah langsung pasti akan meledak. Atau sedang terburu-buru, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, itu kan prefrontal cortex harus manteng ya, jadi dia menyerap energi banyak sekali, dan kemudian ada peristiwa yang tidak menyenangkan, maka akan mudah sekali meledak. Jadi di situ yang menyebabkan orang tua mudah marah, apalagi di zaman sekarang orang tua mudah marah karena biasanya beban hidup sangat berat. Ya, bukan hanya yang keluarga miskin, yang keluarga miskin jelas akan lebih berat. Yang keluarga berada pun bisa berat karena dikejar macam-macam deadline, ya. Lalu seperti orang-orang yang tinggal di kota seperti Jakarta yang macet sepanjang hari dan kemudian harus commuting
yang sangat melelahkan, nah itu akan lebih mudah emosi karena energinya habis di jalan gitu ya, energinya habis ditekan oleh berbagai macam beban kehidupan. Slide berikutnya. Nah, jadi penting sekali buat orang tua kalau kita menyadari hal itu, kita harus cepat mengenali saat ini saya status energinya apa. Apakah saya low bat atau baterainya penuh gitu. Kalau baterainya penuh, maka kita akan bisa kalem, kita akan bisa lebih mudah mengendalikan emosi. Tetapi kalau kita sedang baterainya kosong, itu berarti kita harus segera mengenali dan cepat-cepat mencari cara supaya baterai kita bisa terisi, entah dengan makan, dengan tidur, dengan relaksasi ya, dengan meditasi, dengan berdoa, dengan bersantai, dengan jalan-jalan, melihat alam yang hijau-hijau, itu semua akan membantu kita untuk mengisi kembali baterai yang untuk bisa membuat otak rasional kita bekerja dengan baik. Itu satu hal yang harus orang tua ingat agar kemudian lebih tidak mudah marah-marah. Slide berikutnya. Selain masalah energi, kadang-kadang energinya cukup tapi tetap marah-marah. Itu kenapa? Karena kita tidak hanya bicara tentang energi, kita bicara juga tentang cara kita menafsirkan situasi. Jadi semua manusia dibesarkan dalam latar belakang tertentu dan kemudian menyerap keyakinan-keyakinan tertentu tentang apa yang terjadi di sekelilingnya. Jadi kalau misalnya kita ada orang yang mengkritik kita dan kemudian kita menafsirkan itu sebagai I'm not good enough gitu. Saya ini nggak becus. Kalau saya sampai dikritik orang, itu berarti saya itu nggak bagus. Maka itu akan langsung memunculkan emosi. Kemudian misalnya kita melihat anak kita memecahkan piring. Peristiwanya itu sendiri sebetulnya netral. Anak pegang piring lalu piringnya jatuh, pecah. Tetapi kemudian otak kita langsung menafsirkan. Piring pecah. Dia itu sengaja, gak hati-hati pegangnya. Dia gak tahu bahwa dia tidak menghargai piring yang dibeli oleh ibunya dan seterusnya, maka itu akan kemudian memunculkan emosi negatif, emosi marah ya, dan kemudian akan muncul perilaku tertentu. Jadi emosi itu biasanya akan disertai dengan sensasi fisik, ya, jantung berdebar-debar, atau jadi keringat dingin, atau nafas jadi tersengal-sengal begitu ya. Jadi sensasi fisik muncul, emosi muncul, dan kemudian akan muncul yang namanya impuls atau keinginan melakukan sesuatu. Karena memang tugasnya emosi itu adalah membuat kita melakukan sesuatu. Jadi muncul impuls, ngelihat anak mecahin piring, maka langsung mulutnya dibuka, langsung, kamu ngapain sih? Nah, misalnya kayak gitu ya, itu langsung keluar impulsnya karena cara kita menafsirkan apa yang terjadi gitu. Nah, seandainya kemudian otak rasional bekerja dan kemudian kita menyadari anak mecahin piring dan saya berpikir bahwa dia nggak menghargai barang, dia nggak hati-hati. Anak sudah sebesar itu kok nggak hati-hati. Tetapi kemudian otak rasional kita memberitahu kita, coba tanya dulu anaknya, apa sih yang tadi terjadi sehingga kok piringnya sampai jatuh. Maka kemudian kita akan melakukan tindakan yang berbeda gitu. Jadi emosi kita muncul karena cara kita menafsirkan realitas yang kita hadapi. Dan antara satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda sama sekali realitasnya, tergantung bagaimana cara dulu dia dibesarkan, bagaimana cara dulu dia dilatih menafsirkan kehidupan gitu. Jadi kalau dulu seseorang dibesarkan oleh orang tua yang juga suka marah-marah, maka dia akan punya tafsir bahwa kalau anak melakukan kesalahan itu harus langsung dimarahi. Itu adalah tafsirnya terhadap realitas, dan kemudian ketika dia punya anak sendiri dia akan melakukan hal yang sama.
Karena dia sudah diajari begitu. Cara menafsirkan anak, menanggapi anak yang berperilaku yang tidak menyenangkan adalah dengan dimarahi. Maka dia akan melakukan itu karena itulah program yang dia bawa dari pengasuhan masa lalunya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mendengar riset seorang neurolog namanya Jill Bolte Taylor. Dia mengatakan bahwa sebetulnya suatu emosi negatif itu hanya bertahan di dalam tubuh kita, hormonnya secara kimiawi 90 detik. Jadi kalau Bapak Ibu merasa marah, sebetulnya marah itu akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 90 detik. Pertanyaannya adalah, mengapa setelah 90 detik kita masih marah-marah? Jadi Jill Bolte Taylor mengatakan bahwa kita marah-marah karena belum sampai habis 90 detik, kita sudah memunculkan lagi pikiran yang lain, tafsir berikutnya yang menambah kita marah. Jadi kita terus mengulang-ulang mengingat sisi yang buruk dari apa yang terjadi di realitas itu, sehingga 90 detiknya nggak pernah selesai. Terus, bahkan bisa berhari-hari, bisa bertahun-tahun, karena kita terus memunculkan tafsir-tafsir yang negatif atau membangkitkan emosi dalam pikiran kita, sehingga terus berulang 90 detik, tambah 90 detik, tambah 90 detik, tambah 90 detik, sehingga tidak selesai-selesai. Itulah yang menyebabkan kita walaupun kita baterainya penuh, kita tetap bisa marah kalau cara kita menafsirkan realitas adalah dengan menganggap itu sebagai ancaman atau sebagai sesuatu yang mengganggu kepentingan kita. Slide berikutnya. Nah, pertanyaannya tentu saja, apakah kalau orang sudah terlanjur punya cara pikir, ya, tadi kan membentuk kebiasaan ya, cara pikir itu membentuk kebiasaan. Ada yang kemarin bilang ke saya, rasanya kalau belum ngomel-ngomel itu belum lega gitu. Ya, karena itu sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan itu di dalam otak memunculkan hormon namanya dopamin. Itu seperti orang kecanduan. Jadi kalau belum melakukan yang biasanya dia lakukan, rasanya ada yang kurang. Termasuk dalam hal ngomel-ngomel atau marah-marah. Tetapi apakah ini bisa diubah? Itu kan pertanyaannya. Nah, kabar baiknya adalah bisa. Karena otak manusia itu punya sifat plastis, jadi istilahnya neuroplasticity atau plastisitas otak. Artinya apapun kondisi otak kita sekarang, asalkan kita mau melatih diri, maka kita bisa mengubah cara pikir yang lama, cara berperilaku yang lama untuk menjadi cara pikir yang baru, cara pengendalian emosi yang baru, cara berperilaku yang baru. Tetapi tentu saja prosesnya tidak semudah membalik telapak tangan. Semakin tua umur kita, berarti program itu kan sudah ada di dalam diri kita semakin lama. Maka tentu saja untuk membongkarnya akan semakin butuh waktu. Bukan tidak bisa, tetapi butuh waktu dan butuh kesungguh-sungguhan, butuh konsistensi untuk kemudian unlearn, ya, melepaskan, menguraikan program-program lama yang tidak berguna buat kita, tidak bermanfaat buat kita, kemudian relearn, mempelajari kembali kebiasaan-kebiasaan berpikir yang baru, kebiasaan berperilaku yang baru, sehingga kemudian kita memiliki identitas yang baru. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang suka marah-marah, tetapi kita menjadi pribadi yang sabar. Itu sebagian materi dari saya. Saya pikir setelah ini kita akan ada pertanyaan ya, Bu Betty ya. Baik. Ya, yang pastinya akan ada pertanyaan ini. Oke, kita akan serahkan kepada Bapak Peter Dipo untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ibu Ellen. Silakan, Pak Peter.
komunikasi karena setelah daring untuk video call dengan wali kelas, tapi terus keterusan. Sore masih main sama tetangga, awalnya saya kasih. Dari Senin sampai Minggu main ke rumah dan saya enjoy. Tiap hari ingatnya HP, TV, main. Masalahnya niat semangat belajarnya mulai menurun. Bagaimana ya solusinya? Karena pasti memancing emosi. Terima kasih Bu. Sebetulnya langkah yang paling pertama adalah sebelum menangani anaknya, tangani dulu diri sendiri. Kita tidak akan bisa efektif menghadapi perilaku sulit anak ketika kita sendiri dikuasai oleh emosi. Jadi pertolongan pertamanya adalah kepada diri sendiri. Kalau kita merasa emosi, nomor satu kita harus tenangkan diri dulu, karena anak hanya akan bisa dimenangkan kalau orang tuanya punya 3 sikap, yaitu tegas, kalem, dan konsisten. Jadi ketika anak kita berperilaku sulit, dia suka sekali TV, suka sekali HP, kita nomor satu tenangkan diri sendiri dulu. Tadi sadari, saya merasa apa, namanya apa, skala emosi saya berapa, dan kemudian kita turunkan dulu. Nah, setelah itu kemudian yang penting adalah kita sebagai orang tua, kita adalah pemimpinnya. Kalau kita sebagai pemimpin, maka kita harus tahu betul sebetulnya aturan yang mau kita tegakkan itu apa. Kenapa anak sampai bisa pegang HP terus? Pertanyaannya adalah yang ngasih HP siapa? Ya. Kemudian kalau anak pegang HP terus, yang membiarkan dia pegang HP terus siapa? Anak tinggal di rumahnya siapa? Rumah itu otoritasnya ada di bawah siapa? Apakah anak yang memimpin di rumah itu atau kita? Kalau kita tahu bahwa anak itu butuh dipimpin, maka jangan menunggu kesadaran anak. Karena tadi kita sudah belajar bahwa otak rasional anak itu butuh waktu untuk berkembang. Dia butuh sampai umur 25 tahun untuk proses belajar mematangkan otak rasionalnya. Sekarang anaknya yang suka HP, suka TV, itu umur berapa? Kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya, itu wajar atau tidak? Kalau kita sudah paham bahwa anak saya otak rasionalnya belum matang dalam proses perkembangan, maka tugas orang tua adalah Anda yang harus jadi otak rasional buat anak. Jangan mengandalkan anak yang otak rasionalnya belum matang. Karena kalau Anda biarkan anak itu, dia milihnya hanya berdasarkan suka atau tidak suka. Karena emosilah yang bekerja di dalam anak. Rasionya sedang di dalam proses perkembangan. Jadi Anda yang harus bertugas menetapkan batasannya. Aturan di rumah ini, pegang HP untuk apa dan berapa lama. Sosialisasikan ke anak. Misalnya kalau di rumah saya, peraturannya adalah hanya boleh buka HP ketika semua kewajiban sudah selesai. Selama kewajiban belum selesai, tidak ada yang namanya buka HP. Dan kita cek, ketika anak mau pegang HP, kita cek dulu, checklistnya sudah semua belum, nyapu sudah belum, cuci piring sudah belum, kemudian membereskan kamar sudah belum, kemudian dia olahraga sudah belum. Kalau sudah semuanya, baru dia boleh pegang HP. Kalau anak memaksa tetap pegang HP, kita tinggal bilang, tidak, di rumah kita, HP hanya dipegang kalau semua kewajiban sudah selesai. Maka kalau kita konsisten menjalankannya, anak akan tahu bahwa, oh iya, saya selesaikan kewajiban dulu, baru saya pegang HP. Kalau sampai anak berulang kali memegang HP, main HP, nonton TV, di luar batas yang kita harapkan, kemungkinannya adalah satu, kita tidak menjelaskan aturannya dengan clear kepada anak. Apa aturan di rumah kita tentang HP dan TV? Yang kedua, kita tidak menegakkan aturannya secara konsisten. Jadi ketika anak menyalakan TV, kita cuma marah-marah, tapi TV tidak dimatikan. Kalau Anda tidak ingin anak Anda menonton TV karena dia belum belajar,
cabut kabelnya sehingga TV tidak bisa dinyalakan. Jadi marah-marah tidak akan membantu anak. Anda marah-marah tidak akan membantu anak karena dia pertimbangannya tetap suka atau tidak suka. Jadi kalau Anda ingin anak Anda tidak nonton TV sebelum PR-nya selesai, cabut itu TV-nya, hanya dicolokkan kalau semua pekerjaan sudah selesai. Gitu. Ada pertanyaan lain ya kayaknya ya? Ini orang tua, dan konsistensi menerapkannya menjadi kunci bagaimana anak-anak bisa mengikuti aturan itu dia. Iya, betul. Oke, nah ini ada pertanyaan yang kedua, Bu. Dari ibu yang Arfia, ya, saya ibu bekerja. Arfia. Saya seorang ibu yang bekerja. Kalau pulang ke rumah, melihat rumah masih belum dirapikan atau belum dibereskan mainannya, tensinya langsung naik. Begitu terus, saya ubah polanya, pelunak dengan komunikasi yang lebih biologis, tapi hanya bertahan saat. Bagaimana mengubahnya dengan kesadaran penuh, anak bertanggung jawab ya. Jadi ini pertanyaannya, silakan. Ya, sebetulnya ibu ini saya bilang over ekspektasi. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu ya anak-anak itu bukan orang dewasa. Ya, Ibu Nia, ekspektasinya harus disesuaikan dengan anaknya kondisinya saat ini seperti apa. Kenyataannya anak sudah bisa dipasrahi untuk membereskan barang-barang tanpa diawasi atau belum? Kalau kenyataannya anak belum bisa dipasrahi tanggung jawab membereskan barang-barang tanpa diawasi, berarti jangan buat ekspektasi itu. Tugas Anda sekarang adalah melatih anak untuk mulai dari mau membereskan barang-barang dengan diawasi. Level anak Anda baru di situ. Jadi jangan minta ekspektasi yang lebih tinggi karena Anda akan kecewa sendiri dan Anda akan marah-marah sendiri. Ya. Jadi mulai, ya betul. Jadi kalau memang Anda ingin rumah kelihatan beres tapi anak-anak belum dalam kondisi bisa membereskan barang ketika tidak diawasi, dan Anda ingin ketika Anda pulang rumah sudah beres, maka Anda harus meng-hire orang, mempekerjakan orang atau meminta bantuan orang mengawasi anak-anak Anda membereskan rumah sebelum Anda datang. Maka rumah akan beres. Kalau tidak ada orang itu, berarti Anda tidak bisa membuat ekspektasi rumah sudah beres ketika Anda datang. Maka ekspektasi Anda harus diganti, ketika saya datang dan saya ajak anak-anak untuk membereskan, semua harus mau membereskan. Kalau dikerjakan sama-sama, sebetulnya membereskan rumah itu tidak makan waktu lama. Jadi di sini yang harus dilatih adalah kemauan anak untuk taat. Begitu ibu bilang, ibu sudah pulang, ayo sekarang semua berkumpul, kamu membersihkan bagian ini, kamu bagian ini, dan kamu bagian itu. Mulai, dan semuanya langsung mulai membereskan. Dalam waktu singkat, rumah akan jadi beres. Ya, terima kasih Bu. Sebuah pemahaman yang menarik ya. Kita kadang-kadang kita ekspektasi malah oke, makanya ekspektasinya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Mona. Kita coba ulang ya, tidak bisa bagus semuanya. Ibu Mona bisa dibantu jelaskan. Selamat malam, Bu Mona. Kita bisa diambil dari sini dinyalakan di Mona. Mona satu dari Mona. Mona, apakah bisa coba menyampaikan pertanyaannya secara live, Mona? Oke. Bisa? Saya coba bacakan ya. Iya. Kalau kita bisa dengan baik, ini tadi belum bisa. Halo, selamat malam. Oke, malam. Ya, mohon maaf, tapi saya tidak bisa menyalakan video dulu, Pak. Lanjut saja ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Gideon dan Bu Ellen. Saya ingin bertanya,
dampak emosi ketika memiliki pikiran tentang pekerjaan di kantor. Itu saya amati berulang terjadi. Saya tahu itu jadi kondisi buat saya, dan saya tahu itu tidak baik dilakukan. Namun belum konsisten untuk dapat mengenalkan ini dengan cepat. Mungkin minta sarannya dari Bu Ellen. Terima kasih. Baik. Kalau saya bilang sih orang semuanya kepengen sabar, tetapi pertanyaannya adalah sudah punya program latihan konkret apa untuk menjadi sabar. Jadi menjadi sabar itu bukan tujuan yang lebih mudah daripada menjadi kaya. Kalau untuk menjadi kaya, orang mau menginvestasikan waktu dan energi belajar ke sana kemari, kemudian ikut coaching ini dan itu, kemudian bikin planning ini dan itu supaya bisnisnya maju. Kenapa dalam hal menjadi sabar orang berpikir bahwa tiba-tiba akan bisa? Itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena di dunia ini semuanya butuh proses. Jadi kalau kita merasa bahwa kita kurang sabar dan kita ingin menjadi sabar, maka jangan hanya jadi cita-cita, jangan hanya bermimpi jadi orang sabar. Tapi kita harus langsung turunkan, jabarkan ke dalam program konkret. Kita harus pahami dulu, pelajari kenapa kok orang bisa sulit mengendalikan emosi. Misalnya tadi kita sudah belajar bahwa supaya kita bisa mengendalikan emosi, maka otak rasional kita harus cukup energi. Maka kita harus petakan dalam sehari itu saya tidur berapa jam, kemudian saya makan apa saja, apakah makanan saya sehat atau tidak sehat, saya minum cukup atau tidak cukup, saya olahraga atau tidak olahraga, karena itu semua berkaitan dengan energi yang kita miliki. Kalau kemudian kita melihat bahwa ketika saya dalam kondisi dikejar-kejar deadline, maka saya cenderung akan kurang tidur. Berarti di situ kita harus mengatur waktu kita, bagaimana caranya saya bisa mengerjakan deadline, tapi saya tetap cukup istirahat. Atau minimal kalau kita tetap harus lembur, ada waktunya kita ambil untuk relaksasi. Sehingga tubuh kita tidak tegang, otak kita tidak tegang. Kemudian kita buat satu planning yang nyata, saya akan tidur jam sekian, saya akan relaksasi jam sekian, saya akan makan sehat ini selama saya dalam proses mengerjakan tugas kantor, dan saya akan olahraga jam sekian, lalu kita praktekkan dalam keseharian kita, lalu malamnya dievaluasi, berhasil atau tidak berhasil. Apakah dengan menerapkan program itu seharian ini saya bisa mengendalikan emosi atau tidak? Kalau belum berhasil, pelajari lagi di mana letak kelemahannya, ubah lagi rencananya, dan besok terapkan rencana yang baru. Seperti itu terus, sampai kita bisa menemukan resep yang paling pas buat diri kita, bagaimana cara yang paling tepat buat kita untuk melatih kesabaran kita agar bisa konsisten. Jadi kuncinya adalah membuat perencanaan hari-hari kita, karena untuk bisa mengendalikan emosi, kita tidak bisa hanya dengan berdoa dan berharap. Kita harus konkret, punya program latihan, punya rencana yang membuat kita tetap suplai energi bagus, dan kita punya mekanisme pengendalian emosi. Oke, langkah konkret pengendalian dunia ya. Jadi langkah konkret pertama ini ternyata sabar itu jalan menuju kaya. Itu susah juga. Oke. Sekarang ada pertanyaan lagi Bu, saya ingin bacakan juga bisa, mungkin ini satu pertanyaan terakhir, mungkin nanti bisa kalau mau untuk waktunya bisa dapat lagi ya, tapi saya baca. Karena saya mempunyai problem dengan kepercayaan dulu, kalau di sekolah minggu tidak pernah mau maju menyanyi. Kalau bertemu dengan orang tua, baru juga jarang mau senyum atau menyapa. Setelah masuk sekolah, di sekolah cukup lumayan, mau dengan gurunya, disuruh maju, mau nyanyi, dan dia kayak enjoy dengan guru dan teman-temannya. Tapi saat ini karena sekolah online, sehingga tidak bisa ketemu dengan, nggak bisa sekolah lagi dan sangat jarang keluar rumah. Apalagi bertemu orang baru. Kadang ketika saya minta dia untuk menyapa orang baru, susah sekali. Dan malah bersembunyi atau buang muka sehingga kadang membuat saya emosi. Bagaimana caranya mendorong dia menjadi lebih percaya diri dengan situasi pandemi seperti ini? Ya. Karena kita juga belum tahu sampai kapan kondisi ini, dan juga bagaimana agar saya tidak emosi menghadapinya. Silakan Bu.
tadi sudah kita bahas bahwa orang emosi itu terkait dengan cara menafsirkan realitas. Jadi ketika melihat ada anak tidak mau maju, tidak mau nyanyi, diajak ngomong orang malah sembunyi atau buang muka, tafsir apa yang muncul di kepala kita? Apakah di kepala kita muncul tafsir bahwa anak ini sengaja mau mempermalukan saya sebagai orang tuanya? Apa nanti kata orang kalau melihat anak saya seperti itu? Apa saya nggak akan dianggap sebagai orang tua yang nggak becus mendidik anak, misalnya begitu? Sebetulnya yang menyebabkan emosi bukan perilaku anaknya, tetapi tafsir kita terhadap perilaku anak itu. Maka kita yang perlu cek adalah tafsir dulu, apa yang kita pahami tentang realitas ini. Kalau kemudian kita belajar lebih dalam tentang ilmu otak tadi dan psikologi anak, maka kita akan sadar bahwa kalau sampai anak sembunyi, nggak mau ketemu orang, nggak mau jawab orang, itu berarti yang bekerja otak apa? Otak reptil, otak mamalia, atau otak rasionalnya? Yang pasti bukan otak rasional. Jadi anak sembunyi, anak takut bertemu dengan orang, bicara dengan orang, karena dia dikuasai oleh otak emosional, otak reptil dan otak mamalia. Jadi bukan dia sengaja mau takut. Takut itu muncul dengan sendirinya, nggak usah disuruh. Karena dia merasa terancam. Dia merasa orang itu nggak kenal, ngeri, serem. Lalu dia sembunyi karena dia takut. Nah, pada saat itu penting sekali buat orang tua untuk tahu caranya menerima perasaan anak. Yang itu sebetulnya akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang ya. Bagaimana kita akan menghadapi ledakan-ledakan emosi anak, karena hari ini sebenarnya topik kita adalah bagaimana kita menyelesaikan ledakan emosi kita sendiri, sebab kita tidak akan bisa menyelesaikan ledakan emosi anak sebelum kita meredakan emosi kita sendiri dulu. Ya, nanti ada tekniknya yang teknik namanya validasi emosi yang akan bisa membantu kita untuk menerima perasaan anak. Jadi kita bisa bilang ke anak, tadi orang itu nyapa kamu, terus kamu ngerasa serem ya sama orang itu, terus kamu jadi takut, kamu jadi nggak mau jawab dia, nggak mau lihat dia. Itu namanya teknik validasi emosi. Ketika anak diterima seperti itu, maka perasaan takutnya akan reda. Jadi kalau justru kita bilang, kenapa kamu gitu aja kok takut? Ayo cepet salaman, ayo sana maju, maka anak semakin ketakutan. Ya, jadi bukannya reda, malah dia semakin ketakutan. Jadi kita harus terima dulu perasaannya. Kamu merasa takut, namai perasaannya. Kemudian kita bilang, mama tahu. Mama dulu waktu kecil juga suka merasa takut kalau ketemu orang baru. Nah, setelah itu baru kita lihat, maju ke depan dan nyanyi, ketemu orang itu prinsip atau tidak prinsip. Itu aturan yang harus dijalankan anak atau tidak. Kalau itu wajib dijalankan, maka kita bilang ke anak, mama tahu kamu takut, tetapi kalau ada orang yang menyalami, kita wajib balas menyalami. Kita wajib untuk bilang, iya om, walaupun hanya sebentar, lalu kamu bisa ke belakang mamah lagi, tidak apa-apa, tapi jawab dulu si om tadi. Yuk, mamah temani. Yuk jawab, bilang, iya om. Jawab, iya om. Oke, sudah. Maka anak akan bisa melakukannya, karena dia merasa diterima perasaannya dan didampingi untuk melakukannya. Anak itu butuh yang bisa dipegang untuk jadi fondasinya, sehingga dia bisa mengelola emosinya sendiri. Karena anak tadi otak rasionalnya belum matang, dia butuh ada otak rasional yang lain yang mendampingi dia supaya dia bisa mengelola emosi-emosi yang muncul dalam dirinya. Baik, terima kasih Bu. Tadi ada beberapa kali diulang ya bahwa orang tua harus memegang peranan ya Bu ya. Tadi berarti menjadi otak rasional bagi anak yang belum sempurna. Oke, terima kasih. Kemudian ini mungkin satu pertanyaan terakhir bagi para pemirsa yang hari ini, mungkin pertanyaan yang bisa dijawab. Mungkin akan dijawab di kesempatan segmen berikutnya, di webinar parenting berikutnya. Nanti akan saya umumkan jadwalnya ya. Karena mungkin tidak bisa semuanya dijawab. Saya kira ini akan menjadi pertanyaan terakhir pada hari ini. Ya, bagaimana membedakan kita tegas atau
atau sadis? Karena bagi saya itu tegas, tetapi orang melihat saya sadis. Pernah saya bilang tidak pada anak saat mau makan permen karena saya batasi konsumsi manis. Tapi keluarga yang lain bilang saya sadis, permen saja tidak diberi. Bagaimana saya harus bersikap? Apakah mengikuti kata-kata keluarga atau tetap dengan jawaban saya? Silakan Bu. Sandaran kita harus selalu kebenaran, hukum, dan perintah Tuhan. Jadi ketika kita menetapkan aturan anak tidak boleh makan permen, kita harus refleksi dulu dan tanyakan, kita melarang anak makan permen itu dasarnya apa? Apakah ada dasar kebenarannya? Apakah ada dasar hukumnya? Hukum itu bisa hukum alam, hukum kesehatan. Apakah ada dasar perintah Tuhannya? Kalau ada, berarti apa yang kita tegakkan sebagai aturan itu benar. Dan kalau menurut Tuhan benar, menurut kebenaran benar, menurut hukum benar, itu apa kata orang itu menjadi tidak penting. Karena kita sebagai orang tua, sebetulnya kita mendidik anak, kita punya wewenang menegakkan aturan, tetapi wewenang kita itu sebetulnya hanya pinjaman. Kita akan suatu saat mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada anak, kepada Tuhan, dan kepada masyarakat. Maka kalau kita lebih mendengar apa kata orang dan kemudian kita melanggar perintah Tuhan dan melanggar hukum alam dan hukum kesehatan, maka kelak kita harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Jadi tetap lebih penting otoritas yang tertinggi dibandingkan orang-orang di sekeliling kita. Jadi otoritas hukumnya itu ya Bu ya. Tapi kalau mungkin jadi satu pendapat konkret Bu Pak Uli tadi yang ditanyakan kan tentang contoh yang diberikan adalah mengenai makan permen. Makan permen kan tidak diatur di hukum itu yang tadi disebutkan kira-kira. Hukum kesehatan diatur dong. Hukum kesehatan mengatur. Iya. Konsumsi gula untuk anak-anak itu semua ada aturannya dalam hukum kesehatan. Oke. Jadi perlu ada juga pemahaman mengenai hal itu sehingga kita lebih mudah memutuskan ya. Wajib. Dengan bijak ya kalau kita memahami semuanya itu. Iya. Oke teman-teman, terima kasih sudah satu diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Kami mohon maaf pada teman-teman semua, saya coba cek dulu waktunya, barangkali masih bisa ada satu pertanyaan lagi. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, tapi mungkin bisa dijawab dengan singkat, masih ada waktu. Kita masih punya waktu 4 menit kira-kira. Oke. Dari Ibu Lidiawati, bagaimana memberikan atau sudah ini sudah ya? Oke. Sorry. Ini ternyata satu pertanyaan yang sama ya, satu pertanyaan yang sama yang kemudian diulang ya. Ibu Lidiawati sudah memberikan jawaban, thank you jawabannya Bu. Jadi hari ini kita mendapatkan beberapa tip yang menarik ya Bu ya. Utamanya mengenai ini mengendalikan diri dari sisi orang tua ya, kalau tadi Ibu sampaikan ya. Iya. Oke. Nah kalau mungkin bisa diberikan gambaran Bu, nanti di parenting berikutnya kira-kira apa yang kita pelajari parenting yang part kedua tanggal 19 November. Untuk sesi berikutnya kita akan bicara tentang menghadapi ledakan emosi anak. Oke, bagaimana menghadapi ledakan emosi anak ya? Hari ini kita belajar dari orang tua dan kita sendiri hari ini dapat banyak pengetahuan ya tentang bagaimana sebetulnya proses emosi itu bisa muncul. Dan satu pesan bahwa anak-anak hari ini untuk orang tua untuk membantu berpikir rasional ya, karena perkembangan otak rasionalnya yang belum sempurna. Ini pertanyaan terakhir Bu, tolong dijelaskan relearn itu bagaimana caranya sehingga bisa mengubah habit. Ini pertanyaan dari YouTube ya. Jadi relearn itu bagaimana Bu? Iya. Bagaimana caranya? Apa di basis ini Bu tadi Bu? Relearn itu? Ya, sebelum relearn berarti unlearn dulu ya, membongkar apa yang ada. Jadi contoh yang konkret misalnya kalau kita melihat anak kita melakukan suatu perilaku yang buruk, kemudian kita terbiasa untuk berpikir bahwa anak saya ini sengaja mau bikin saya marah.
Maka itu kita harus refleksikan lagi dan kita pertanyakan pikiran kita sendiri, apakah benar bahwa anak saya sengaja membuat saya marah. Ya. Dan kemudian kita mempelajari hal yang baru menurut neurologinya bagaimana, apakah anak itu memang punya. Jadi kalau dalam istilahnya Martin Seligman, seorang psikolog, anak itu tidak punya kemampuan untuk melakukan kejahatan terencana sebetulnya. Jadi itu yang harus kita setelah pelajari, oke, maka saya mengganti pikiran saya tidak lagi menganggap bahwa anak sengaja membuat saya marah, tetapi saya melihat anak saya belum mampu mengendalikan diri, sehingga dia berperilaku seperti itu. Maka itu akan mengubah emosi yang muncul dan mengubah perilaku kita terhadap anak. Oke. Terima kasih Bu, itu sampai menarik. Jadi anak itu nggak mungkin sengaja bikin kita marah. Kamu pasti selalu berarti salah ya. Kira itu harus kita buang dulu, harus kita ubah dulu ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya Bu dari Bu Miranda. Apakah ada training yang diadakan untuk program latihan emosi yang bisa diikuti oleh orang tua? Ada trainingnya nggak melatih emosi orang tua ini? Ya, saya memberikan pelatihan emosi buat ibu-ibu terutama, karena biasanya yang handle langsung anak-anak itu ibu-ibu. Jadi saya biasanya akan mulai dengan memberikan pemahaman dulu, baik konsep filosofisnya, konsep ilmiahnya, dan kemudian melakukan pendampingan dari hari ke hari sampai mereka merasa ada kemajuan dalam kemampuan mengendalikan emosi. Oke, berarti ada ya ini ada satu kelas training yang bisa dilakukan. Kurang lebih berapa kali pertemuan, masing-masing pertemuan, berapa lama waktunya Bu kalau beritahu? Kalau trainingnya sendiri untuk secara teori dan praktek pendampingan, kalau yang saya lakukan ya, itu sekitar 2 minggu. Setelah itu ada program jangka panjang pendampingannya. Jadi biasanya training itu ikut menyala-nyala, menggebu-gebu, tapi begitu sudah tidak didampingi, langsung lokro lagi gitu kan ya, langsung menurun lagi. Ya, maka perlu didampingi. Sebetulnya idealnya sampai terbentuk kebiasaan itu, kalau menurut riset itu sekitar antara 66 hari ya, tergantung seberapa rajin orangnya untuk mempraktekkan gitu. Oke, baik. Oke Bu, terima kasih sekali Bu. Kita sampai di ujung waktu ya untuk webinar kali ini ya. Nanti kita akan lanjut ke webinar berikutnya teman-teman. Itu tanggal 19 ya. Tanggal 19 dan 26 November. Dan kalau nanti teman-teman ikut pemirsa semua ikut secara lengkap 1, 2, 3, nanti akan dapat sertifikasi ya, sertifikat ya dari program ini, sehingga kita bisa menjadikan itu menjadi pembelajaran bagi kita secara aktif. Dan terima kasih banyak Bu, dan waktu saya serahkan ke Bu Betty untuk memberikan statement closing dan kesimpulan. Silakan Betty. Ya, terima kasih Pak Peter. Demikianlah untuk acara webinar parenting bagian yang pertama kita sudah usai, dan yang bisa kita pelajari hari ini adalah bahwa kemampuan kita di dalam mengendalikan emosi itu belum final ya Ibu ya, melainkan sebuah proses panjang. Kita masih harus berlatih, terus belajar, dan dikatakan perlu pendidikan emosional begitu. Jadi tetap untuk pemirsa Karangsaru TV dimanapun berada dan juga peserta Zoom nih, tetap ikuti untuk webinar parenting bagian-bagian selanjutnya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ellen yang sudah menjadi narasumber pada malam hari ini. Terima kasih untuk para pemirsa Karangsaru TV dan juga peserta Zoom untuk acara ini. Saya Betty Octavia Andriani dan kru yang bertugas pamit, dan selamat malam, Tuhan memberkati.